Belum. Selamat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sehat semuanya pada pagi hari ini? Baik anak-anak semuanya, pada waktu pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagian-bagian tubuh hewan. Sekarang kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan. Yang pastinya anak-anak semuanya sudah dan sering sekali yang namanya mempelajari atau melihat beberapa tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Yuk, supaya kita lebih jelasnya lagi, kita akan bahas satu persatu bagian-bagian dari tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Yang pertama adalah akar. Anak-anak tahu akar? Nah, akar itu adalah bagian tumbuhan yang paling bawah, ya. Yang paling bawah terdapat di dalam tanah. Fungsinya apa saja sih, Pak? Fungsi dari akar itu sendiri yaitu selain untuk menopang, ya, menopang tumbuhan itu sendiri, yang pertama adalah menyerap air dan mineral. Tanpa akar, tumbuhan tidak bisa menyerap air dan mineral yang ada di dalam tanah, ya. Nanti di kelas berikutnya kita akan mempelajari atau di bab yang berikutnya akan mempelajari tentang beberapa macam jenis-jenis akar. Fungsi yang kedua adalah yaitu tentang menyimpan cadangan makanan. Jadi akar itu selain untuk menyerap air dan mineral, akar itu sendiri bisa untuk menyimpan cadangan makanan. Apabila di musim kemarau yang panjang, itu air itu bisa disimpan oleh akar itu sendiri. Ya. Fungsi yang berikutnya adalah menguatkan tanaman. Nah, pada manusia, tulang yang ada di tubuh kita itu fungsinya adalah untuk menegakkan tubuh. Ya, tapi pada tumbuhan yaitu akar itu fungsinya untuk menguatkan tanaman. Ya, merekat ke tanah, ya, dia itu menempel di tanah, menjalar ke tanah, baik tanah bagian permukaan atau dalam, yang fungsinya untuk supaya tumbuhan itu tidak roboh atau tidak tumbang jika tertiup oleh angin. Baik anak-anak, kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu batang. Batang di sini kita lihat ada yang tumbuhan besar. Nah, batang juga sendiri ada beberapa jenis batang. Ya, fungsi batang secara umum adalah untuk menghubungkan bagian akar dengan daun, buah, sekaligus menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Nah, batang itu sendiri ada beberapa macam. Ada batang basah, ada batang rumput, ada batang kayu, dan batang-batang yang lain. Oke, fungsinya juga sama untuk menyalurkan air, nah, sampai ke bagian-bagian tumbuhan, sampai ke atas ke daun. Ya, jadi fungsi yang utamanya adalah untuk menegakkan, ya, menegakkan sebagai sarana untuk menyalurkan makanan dari akar menuju ke daun. Itu fungsi dari batang. Secara singkat saja nak ya. Oke, baik. Berikutnya adalah daun. Tuh, daun. Kalau manusia punyanya daun telinga, kalau tumbuhan punya daun, ya. Daun yang pastinya awalnya dari mulai pucuk dulu, ya. Ya. Terus ada tuh di iklan tuh, teh pucuk tuh. Pucuk teh tuh. Pucuk, pucuk, pucuk. Nah, pernah kan lihat iklan itu? Nah, yang pastinya daun itu pada umumnya berwarna hijau karena mengandung zat klorofil. Apa sih Pak zat klorofil itu? Zat klorofil itu adalah zat hijau daun. Ya, zat hijau daun. Jadi fungsinya apa Pak daun itu? Nah, selain dia itu menyimpan cadangan makanan, nah daun itu sendiri juga bisa untuk bernafas. Selain batang juga ada untuk alat pernafasannya namanya lentisel, tapi kalau di daun namanya stomata. Nah, alat pernafasan yang ada di daun itu namanya stomata. Nah, dari sini dulu semuanya paham? Ya, gampang ya, secara singkat. Ya, secara singkat
Bapak menjelaskan bagian-bagian tumbuhan. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan secara singkat ya. Apabila ada penyampaian yang kurang jelas bisa nanti ditanyakan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada turun di